Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Juzai rahimahullah taala surat Al-Baqarah ya. Kita masuk di ayat yang kelima, yang keenam. Ayat 1 sampai 5 sudah kita bahas kaitan dengan sifat orang-orang yang beriman, bertakwa ya. Ayat 6 sampai 7 itu berkaitan dengan orang-orang kafir. Dari kata innal ladina kafaru. Padahal Pak Sandi barangkali bisa kelihatan. Kelihatan Ustaz. Ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru al ayatu fiman sabaqal qadaru annahu la yu'minu qadaru. Fiman sabaqal qadaru annahu la yu'minu bi abi jahli. Ka abi jahlin. Ka abi jahlin fa in kana alladzina lil jinsi fal fadhoha amun falafduha amun yuradu bihil khususi wa in kana lil ahdi yuradu bihil khususu. Ya, khususu jadi naibul fa'il dari yuradu. Yuradu kan fi'il majhul. Yuradu bil khususu Ustaz? Ya. Yuradu bihil khususu. Wa in kana lil ahdi fahuwa isyaratun illa qaumin bi'ayanihim. Waqad ikhtilafa fihim faqila. Waqad ukhtulifa dimajhulkan. Waqad ukhtulifa fihim faqila al muradu man qatala bi badrin. Man kutila. Ya majhul. Majhul ya. Al muradu man qutila bi badrin man min kufarin Quraisyin. Tidak ditanwinkan karena dia mudhof ya. Ini min kufari Quraisyin. Min kufari Quraisyin. Wa qilal muradu hayya biman akhtaba. Bukan. Itu nama orang. Nama orangnya. Al-Muradu itu orang Yahudi. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab wa Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudiyani. Sawaun. Khobaru in dan tahum. Khobaru inna andar tahum. Fa'ilun itu udah khobaru inna itu udah titik di situ. Khobaru inna. Wa andar tahum. Fa'ilun bihi li'annahu fi taqdiril masdari. Aw sawa'un mubtada'un wa andirtuhum. Wa andartahum khobaruhu. Wa andartahum khobaruhu. Aul al-aqsu wa huwa ahsanu wa la yu'minuna ala hadhihi al-wujuhi istinafu lil bayani awlil ta'kidi aw khabaru ba'da khabari aw takuna khabarun ba'da khabarin aw khabarun ba'da khabarin aw takuna jumlata i'tiradun aw takunu jumlata i'tiradun aw takunu jumlatu i'tiradun wala yu'minunal khabaru wala yu'minunal khabaru wal hamzata fi bukan ke ataf Ustaz? Enggak ataf ke khabar Ustaz? Enggak. Kalau ataf maknanya enggak cocok. Oh gitu ya. Wala yu'minul khabaru wal hamzatu fi
fi andartahum lima ana tusawiyatu Taswiyati. lima ana taswiyati qad istilafat qad insalakhat min makna al-istifhamu Istifhami. min makna al-istifhami. Ya, mudhof ilaih ya, dari makna. Makna kan isim. Nah, Ustaz. Mudhof. Nah, Ustaz. Ya, cukup. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, al-ayah, ayat ini, fiman sabaqul qadru, ya, berkaitan dengan orang yang telah terdahulu takdirnya annahu la yu'min, bahwa dia tidak beriman. Ya, karena kalau takdir kan sudah ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak makhluk belum diciptakan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang beriman, siapa saja yang kafir gitu ya. Yang artinya dia mati dalam keadaan kekafiran. Jadi maksud sesungguhnya orang-orang kafir di sini sama saja ya, mereka mau diberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Ya, karena Allah menutup hati mereka, pendengaran dan penglihatan mereka, ya ada penutup yang rapat. Dan bagi mereka azab yang besar. Jadi itu sudah diancam dengan siksa neraka ya. Artinya orang-orang kafir yang dipastikan mereka meninggal dalam kekafiran dan menjadi penghuni neraka. Ya. Ya, jadi yang memang sudah tertulis di dalam takdirnya mereka kafir sampai mati dan akan mendapat siksaan di neraka. Ya, berbeda dengan orang kafir yang kemudian misalnya bertobat ya menjadi beriman, mati dalam keimanan. Nah, itu kan mereka tidak masuk ya ke dalam ayat ini. Ya, seperti Abu Jahal ya, itu kan mati di dalam kekafiran. Ya, Abu Lahab ya. Bahkan Abu Lahab itu di awal-awal dakwah Islam saja kan sudah dicap ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan surat Al-Lahab itu. Padahal menuju kematiannya itu masih jauh. Itu menunjukkan kebenaran firman Allah. Ketika Allah sudah menurunkan surat Al-Lahab itu, ya artinya Allah tidak akan merubah lagi ketetapannya gitu ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab magnan humaluhu wa makasab saya selanaron, ya, akan masuk ke dalam neraka. Dan itu terbukti sampai akhir hayat Abu Lahab itu mati dalam kekafiran ya, mati dia setelah perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Fa'in kana alladzina, nah ini menjelaskan tentang kata alladzina. Alladzina itu kan isim mausul ya. Isim mausul itu termasuk ma'rifah. Ya. Sebenarnya dalam Alfiyah dikatakan nakiratun qabiru al-mu'assiro nakiro itu yang bisa menerima alif lam ya. Qabiru al-mu'assiro awaqi'un mauqi'a ma qad dzukiro. Gitu ya. Nah, itu kan di dalam Alfiyah disebutkan contoh-contoh atau pembagian ya dari yang ma'rifah itu apa namanya? Ada kahum, wazi, wahindu,
wabni wal gulami walladzi. Walladzi itu adalah mausul. Jadi itu isim mausul termasuk apa yang ma'rifah. Ini sudah diketahui gitu ya. Nah, di sini dibahas alladzina di sini fa in kana alladzina, jika alladzina, jadi sedang membahas kata alladzina. Alladzina yang ada dalam ayat ini lil jinsi ya, untuk lil jinsi. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang kafir, jadi semua orang-orang kafir. Ya, jadi jenis seluruh jenis orang kafir berarti masuk ke sini, yaitu lil jinsi. Ya, tetapi di sini kata Ibnu Juzai, falafzuha amun yuradu bihil khusus. Ya, lafadznya karena lil jinsi itu kan berarti menunjukkan umum ya, seluruh jenis orang kafir. Tetapi lafadznya ya umum, dimaksudkan itu khusus. Ya, khusus yang telah ditetapkan tadi takdirnya dia sampai mati gitu ya dalam keadaan kafir. Begitu. Karena kalau ditetapkan keumumannya, yaitu kan berarti berlaku untuk semua orang kafir. Ya, untuk semua orang kafir. Padahal orang kafir bisa saja kan mereka beriman. Orang kafir ya bisa saja mereka bertobat, beriman, masuk Islam. Tapi yang dikatakan dalam ayat ini, sesungguhnya orang kafir itu mau dikasih peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Nah ini kan orang kafir di situ berarti tidak semuanya. Tidak semua orang kafir seperti itu. Karena ada orang kafir yang ketika misalnya mereka diberi peringatan atau mereka tersadarkan gitu ya. Akhirnya mereka dapat hidayah. Itu akan ada gitu ya yang seperti itu. Sehingga orang-orang kafir di sini lafadznya umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Khusus yang memang telah tercatat di dalam takdir dia kafir sampai mati gitu. Nah itu kalau alladzina itu lil jinsi, menunjukkan jenis ya secara keseluruhannya. Wa in kana lil ahdi ya, kalau untuk lil ahdi fahuwa isyaratun ila qaumin bi'ayanihim. Jadi adalah isyarat kepada suatu kaum ya, kepada suatu kaum dengan secara tertentu ya, kepada suatu kaum secara tertentu. Tetapi nanti diperselisihkan siapa kaum yang dimaksud itu. Ya, kalau lil ahdi lil ahdi itu kan ada 3 ya. Lil ahdi itu ada lil ahdi zikri, lil ahdi zihni, ya ada lil ahdil urfi. Ya, ada 3. Ini sama juga dengan ketika membahas tentang alif lam ya, alif lam itu lil ahdi itu apakah lil ahdi zikri ya, lil ahdi zihni ya, ataukah lil ahdil urfi. Kalau lil ahdi zikri itu artinya sudah diketahui karena sudah disebutkan sebelumnya. Kalau lil ahdi zihni itu sudah tidak disebutkan sebelumnya, tapi sudah dipahami oleh akal maksudnya itu kemana. Ya, misalnya ketika disebut nar ya di dalam Al-Quran itu secara mana asal kan dia api, tapi maksudnya maksudnya neraka ya, itu di ahli zihni. Ya, dari ahli urfi itu karena sudah kebiasaan ya, sudah dalam kebiasaannya ya disebut kata-kata tertentu tertuju kepada hal-hal yang sudah diketahui secara
secara tradisi. Nah di sini lil ahdi ya. Jadi sungguhnya orang-orang kafir. Ya kalau berarti kalau misalnya lil ahdi, yaitu kaitannya ketika ayat ini turun tertuju kepada siapa orang-orang kafir yang ada pada saat itu gitu. Ya yang ada pada saat itu. Maka di sini diperselisihkan waqaduh tulifa fihim, yang diperselisihkan tentang mereka. Fakila ada yang mengatakan al muradu man kutila bi badrin min kufari Quraisyin. Ya, yang dimaksud dengan mereka adalah yang terbunuh di dalam perang Badar dari orang-orang kafir Quraisy. Di perang Badar itu kan banyak para tokoh-tokoh musyrikin ya, kafir Quraisy yang mati. Dari mulai Abu Jahalnya, ya kan, Umayyah bin Khalaf gitu ya, dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy itu yang meninggal sampai dimasukkan gitu ke dalam sumur itu. Rasulullah SAW bertanya ya kepada mereka, kepada para mayat-mayat itu, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah ya untuk kalian begitu. Ya, nah ini yang dimaksud adalah mereka orang-orang kafir yang mati dalam perang Badar. Wakila dan ada juga yang mengatakan al-muradu yang dimaksud adalah Huyai bin Akhtab wa Ka'ab bin al-Ashraf ya Yahudian, dua orang Yahudi. Ya, nah ini tokoh ya di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi Huyai bin Akhtab ini Yahudi Bani Nadir ya. Begitu juga ya Ka'ab bin Ashraf ya sama ini. Tetapi Huyai bin Akhtab kan istri apa namanya anaknya itu putrinya kan jadi istri Nabi. Ya, ada yang tahu siapa? Ah, nggak tahu Ustaz. Anaknya Huyai bin Akhtab itu jadi istri Nabi. Oh, Dinikahi oleh Muslim, Nabi. orang kafir. Yang Yahudi, ya orang Yahudi. Oh Yahudi. Ada. Setelah perang Khaybar ya tahun 7 Hijriah, ya mereka mati ya ini ya. Tapi kemudian nanti putrinya itu termasuk tawanan. Itu Sofia ya, Sofia binti Oh, Huyai. Sofia saja. Ya, Sofia itu binti Huyai. Huyai itu Huyai bin Akhtab. Ya, lalu dinikahi oleh Nabi. Maharnya ya adalah dengan dimerdekakan. Memerdekakan. Ya apa Sofia binti Huyai ini putrinya dinikahi oleh Nabi. Dari itu adalah istri Nabi dari kalangan orang Yahudi. Sofia itu. Sawaun ya. Nah ini menjelaskan ya, irobnya. Ya jadi dalam tafsir ini kita akan melihat apa namanya praktek ya ilmu kebahasaan, ilmu tasrif, ilmu nahu, ilmu prodat, ilmu balaghah ya. Karena 4 itu yang paling inti ya ilmu 4 itu. Nah di sini membahas irob ya. Kalau irob berarti ilmu nahu. Penerapan ilmu nahunya. Sawa'un ini apa dia kedudukan irobnya? Kubar ina. Nah di sini dijelaskan khobaru inna, khobar inna. Ya kan tadi di awal kan ada inna, innal ladzina kafaru sawa'un. Isim innanya mana? Isim innanya apa? Ina ladina kafar. Ya alladzina. Ladina. Isim innanya alladzina ya. Ladina ya. Iya, mausul ya. Mausul mabni ala fatih fi mahalli nasbin ismu inna. Lalu sawaunnya khobar inna ya, marfu alamat rafi dhamma. Nah, wa anzartahum, kata anzartahum itu fa'ilun bihi. Adalah fa'il darinya. Ya, sawan alaihim anzartahum.
Ya, bitakdiril masdar ya. Itu. Jadi dia bisa ditakdirkan, dilihat asalnya sebagai masdar. Ya. Jadi andar tahum itu dia walaupun dia jumlah, dia kan jumlah ya. Iya. Jumlah ya, ada istifham, a-nya itu kan huruf istifham. Ayat. A-nya. Ayat. Apakah kan gitu. Ya. Andarta itu fi'il madi. Firman dia. Ya, Hukumnya. fi'il madi fa'ilnya ta ya. Ya. Hukumnya maf'ul bih. Hukumnya Maf'ul bih ya? apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Itu kan jumlah ya, jadi jumlah filia kan. Ya, tapi dia jumlah filia bisa dipahami punya kedudukan sebagai fa'il ya. Fa'il dari mana? Dari sawaun. Sawaun itu dia walaupun masdar tapi dia mengandung fi'il kan. Fi'il ya. Kalau macar itu. Jadi sama saja itu apa? Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Dan dia bisa diposisikan sebagai fa'ilnya. Ya, karena bisa dipahami secara asal kepada masdarnya. Berarti kalau anzar tahum, kalau dialihkan ke masdar jadi apa? Masdar dari andarta apa? Macaron. Tahu ya? Masdar dari andarta apa? Ada tar. Ada tar apa ada Tinggal dataron. ditasrifkan aja. Dataron Andaro, Andaro yundiru, yudiru yadiru yadiru apa nadiru indaron. indaro. Wajan af'alai fi'lu if'alat. Ya. Jadi indarun. Ya kan, berarti indaruka. Ya, indaruka lahum. Gitu. Jadi dia dalam posisi fa'il ya, nah atau bisa juga irobnya itu, karena irob itu kan bisa berbeda ya, bisa dengan tinjauan yang berbeda-beda. Ya, atau sawaun itu mubtada ya, bisa juga dia mubtada wa andartahum khobaruhu. Nah, andartahum itu khobarnya. Awil aksu atau sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti sawaun khobar ya andartahum mubtadanya. Sawaun andartahumnya mubtada ya, sawaunnya khobar. Jadi kamu memberi peringatan kepada mereka sama saja. Ya, jadi bisa dibalik. Berarti kalau begitu khobar inanya mana? Kalau misalnya sawaunnya jadi khobar, andartahum menjadi mubtada, atau tadi sebaliknya, ya berarti yang menjadi khobar inanya mana? Itu aja sawaun itu sawaun enggak tahu ya itu jadi sekobar. Ya, jadi jumlah ya. khobar inanya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Ya, jadi atau sebaliknya wahwa ahsan dan dia lebih bagus kata ya Ibnu Juzai. Jadi maksudnya kalau sawaunnya khobar, andartahumnya mubtada, nah itu lebih bagus. Iya. Kata beliau. La yu'minun, lalu kata la yu'minun ala hadhil wujuh ya dengan atau berlandaskan kepada bentuk-bentuk pengiroban ini istinafun. Istinaf itu apa? Istilah awal saja. Awal apa? Istinaf itu memulai kembali, jadi dia kalimat kembali, baru. Ya. Baru. Ya, kalimat baru lil bayan ya untuk bayan penjelasan. Ya, atau apa namanya? Atfu bayan ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu ya. Jadi la yu'minunnya itu dia kalimat tersendiri ya, cuman posisi kalimatnya bisa sebagai
lil bayan ya, atau istilahnya istatu bayan. Jadi dia lebih mempertegas ya, apakah kamu beri peringatan pada mereka atau tidak, mereka tidak beriman. Auli ta'kid. Ini ada beberapa kemungkinan dalam posisi i'rabnya. Bisa juga sebagai taukid ya, penguat. Kalau taukid berarti penguat. Karena misalnya maknanya sama ya, kalau taukid itu dengan sebelumnya, hanya menguatkan saja. Karena kan sebelumnya sudah dikatakan sebelumnya orang itu sama saja. Apakah mereka apakah engkau memberi peringatan atau tidak? Nah, itu kan sudah dipahami di situ. Kalau sama saja kan artinya mereka tetap dalam kekafiran, tidak beriman kan begitu. Sudah dipahami kan dari kalimat itu juga, tapi kemudian dipertegas lagi ya, diberi taukid, dipertegas lagi la yu'minun gitu ya. Mereka tidak beriman. Au khobarun ba'da khobar, atau dia adalah khobar setelah khobar. Berarti khobar kedua. Tadi kan khobar pertamanya mana? Halo? Ya, Ustaz. Waduh, ngurutnya tadi itu. Khobar pertamanya kan tadi bisa sawaun kan? Iya, ya. Bisa juga Oh ya, sawaun alaihim a'anzartahum kan tahu bisa ya. berupa jumlah tadi. Ya, Khobar dari ina maksudnya. ya. Nah ini la yu'minun, ini khobar yang kedua dari khobar inna. Khobar setelah khobar, jadi khobar kedua. Itu lana nafi saja. La nafi, mereka tidak La beriman. nafi ya. Mereka tidak beriman. Kalau la nahi itu kan memazumkan ya, ini kan tidak mazum. Bisa masuk itu. Minun ya, dia marfu. Tanda marfunya apa? Yuminun. Wow, Ustaz. Kalau wow untuk isim. Tunun Ustaz. Tunun. Iya, sebutun nun ya. Ya sebutun nun, ya lupa ya. Ya. Jangan ketukar dengan isim ya. Kalau isim itu jangan menggunakan salim, tanda marfunya waw. Kalau fiil itu bukan wawunya, tapi nunnya. Nunnya ya. Kalau wawunya itu domir. Berarti kalimat fa'alul komsa ya. Af'alul khamsah ya. Ya af'alul komsa kan satu. Au tu takunu jumlah tu i'tiradun, atau jumlah ini menjadi i'tirad ya. I'tirad itu jadi sisipan ya, tidak terkait langsung dengan kalimat sebelumnya. Biasanya kalau kita kan pakai strip gitu ya. I'tirad ya, jadi pengalihan atau sisipan. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartum am lam tundirhum, itu kan sudah jelas sebetulnya. Tapi kemudian ditambah la yu'minun. Dia sebagai sisipan, bisa dipahami sebagai i'tirad. Nah, apa makna la yu'minun? Ya, ini kan membahas la yu'minun. Wa la yu'minuna al-khabara. Wa la yu'minun aw takunu jumlatu i'tiradan. Wa la yu'minuna Khobar. al-khabara ya, mereka tidak beriman kepada berita ya, khabar. Jadi kalau misalnya dipahami sebagai i'tirad ya, kalimat sisipan, itu berarti di maknanya itu mereka tidak beriman kepada berita, tidak percaya kepada berita ini. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum. Itu sudah selesai kalimatnya di situ. La yu'minun al-khabar. Mereka tidak mengimani berita ini. Itu kalau dipahami sebagai i'tirad. Wal hamzah fi andartahum. Ya, di sini kan ada yang membaca anzar, ada andartahum ya, ada di tashil ya, hamzahnya menjadi alif. Kalau kita membacakan anzartahum.
Jadi pada kata anzartahum atau anzartahum, 5 makna taswiyah untuk makna taswiyah, penyamaan ya. Jadi apakah di sini bukan makna istifham secara hakiki. Jadi apakah kamu memberi peringatan atau tidak? Ya ini menunjukkan kesamaan. Ya, menunjukkan kesamaan. Sama misalnya para penghuni neraka ya dikatakan isbiru aula tasbiru kan gitu. Ya kamu mau bersabar atau tidak bersabar pun ya di neraka itu sama saja. Nah, ini ada makna untuk taswiyah, menyamakan. Qad insalakhat min makna sungguh telah terlepas ya dari makna istifham secara fikih. Nah, ini kita akan temukan pembahasan istifham itu makna-makna lainnya di dalam ilmu balaghah. Ya, dalam ilmu balaghah kita pelajari ya istifham itu tidak hanya untuk tolabul fahmi. Ya, istifham itu kan tolabul fahmi, mencari pemahaman, mencari jawaban, meminta jawaban ya. Orang bertanya itu kan ingin tahu jawaban. Itu secara makna hakikinya, tetapi tidak selamanya istifham itu bermakna untuk meminta jawaban. Ya, ada makna-makna yang lain, itu cukup banyak sekali di dalam misalnya nazom yang terkenal dalam balaghah itu Qudul Juman ya, karya Imam Asyuyuti itu disebutkan sekitar 16 ya makna dari istifham itu. Ya, ada istifham inkari gitu ya. Termasuk ada taswiyah, untuk makna taswiyah, untuk menyamakan. Nah, itu sangat penting ya. Nanti insyaallah nanti mudah-mudahan kita bisa mempelajari balaghah. Rencana kalau udah tamat alfiyah ini kita ke balaghah ya berikutnya. Insyaallah. Khotama ya, kata khotama al-ayatu ta'lilun. Ini ayat ke-7 berarti ya. Tadi kan ayat ke-6 sudah selesai. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khotamahu ala qulubihim. Khatamallahu. Ayat ke-7-nya. Karena ini berkenaan dengan orang kafir, di ayat ini kan cuma 2 ayat. Berbeda dengan orang mukmin ya, ada 4 ayat ya. Yang pertama kan alif lam mim. Lalu orang-orang munafik, nah itu lebih panjang lagi nanti dari ayat 8 sampai ayat berapa? 20 ya. 20 ya, 20 ya. 21. Sekitar berapa? 13 ya ayat. 13 ayat berkenaan dengan orang-orang munafik. Jadi lebih panjang, perlu diperjelas karena mereka tidak jelas ya, musuh dalam selimut. Ya ada bersama orang-orang beriman. Sedangkan orang kafir ini cuma 2 ayat. Kenapa? Karena jelas, sudah kelihatan gitu. Mereka tidak bersama dengan orang-orang mukmin. Nggak perlu panjang-panjang, udah jelas. Iya, jelas sekali gitu. Orang kafir itu sama saja mau dikasih peringatan. Artinya orang yang kafir sudah tertutup hatinya, mereka tidak mau beriman. Nah lalu ayat yang ke-7-nya itu sebagai taklil. Taklil itu alasan. Jadi alasan li adami imanihim, karena ketiadaan iman mereka. Jadi mereka tadi disebut la yu'minun, mereka tidak beriman. Alasannya kenapa gitu ya? Itu karena Allah menutup hati mereka gitu. Wa huwa ibaratun an idlalihim fa huwa majaz. Itu adalah ungkapan dari menyesatkan mereka, dan itu adalah majaz. Wakilah hakikoh, dan ada juga yang mengatakan hakikoh. Wa annal qalba kal kafi yan qabidu ma'aziyadati dolali usbu'an hatta yahtima alaihi wal awwalu abra'u. Ya. Bukan Jadi kata khotama itu kan menutup.
menutup ini apakah menutup secara makna hakiki, ya, ataukah majaz menutup di sini? Ya, kalau dia dipahami majaz, maksudnya menutup itu adalah menjadikan mereka sesat. Ya, tetapi ya tentu Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan kesesatan mereka itu tidak dengan kezaliman, tapi berangkat atas dasar dari keadilan. Ya, kenapa Allah membuat mereka sesat ya? Karena pilihan mereka sendiri memilih. Karena Allah sudah memberikan pilihan kan kepada manusia itu. Gitu ya, oleh Allah diberi pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur di surat Al-Kahfi. Ya kan? Siapa yang berkehendak silakan beriman, siapa yang berkehendak silakan kafir. Jadi sudah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang memilih kekafiran, maka oleh Allah ditetapkan kekafiran itu. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kezaliman Allah menzalimi orang gitu ya. Tiba-tiba disesatkan oleh Allah, tidak ya. Jadi itu sebagai balasan dari pilihan manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini disebutnya dalam ilmu balaghah itu disebut musyakalah ya, disebut dengan musyakalah. Jadi balasan. Jadi ketika Allah menyesatkan itu kan menyesatkan itu secara eh, apa namanya zahirnya itu kan sesuatu yang buruk gitu ya. Itu kan keburukan tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah ya. Allah semua maha suci dari setiap perbuatan buruk. Ya, menyesatkan eh apa namanya? Menyelewengkan gitu ya. Falam mazagu azaghallahu qulubahum misalnya. Ya, atau apa namanya? Mempermainkan. Allah yastahzi'u bihim nanti di ayat berikutnya. Membuat makar ya, rencana jahat, wa makaru wa makarallah. Itu kan dipahami sebagai musyakalah. Jadi bukan makna hakiki yang dinisbatkan kepada Allah. Karena itu adalah sifat-sifat buruk. Jadi maksud membuat makar di situ artinya adalah balasan. Mereka membuat makar, membuat rencana jahat, maka Allah membalas. Nah, ini disebutnya musyakalah. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Ya, walaupun ada perbedaan ya dalam permasalahan akidah. Eh, apa namanya antara madhab ya, khususnya di madhab al-sunnah, madhab salaf, kholaf. Tapi dalam masalah ini semua sepakat. Dalam masalah ini semua sepakat bahwa ini tidak dipahami secara zahirnya ya. Tapi ini adalah bentuk musyakalah sebagai balasan. Ya, nah kalau kata khotama ini dianggap sebagai hakikat bahwa qalbu hati itu kal kafi ya, seperti telapak tangan ya, yang qabidu ma'aziyadati dhalal ya, dia itu tergenggam. Jadi seperti telapak tangan hati itu ya, dia akan tertutup ya, yang qabidu ya, tertutup atau tergenggam gitu ya, menjadi tergenggam kan artinya menjadi tertutup gitu ya hatinya itu. Jadi seperti telapak tangan ya, dia akan tertutup ya bersamaan dengan bertambahnya kesesatan satu jari. Ya, jadi tambah kesesatan satu jari tertutup ya, lalu satu jari terus begitu. Jadi akhirnya menjadi tertutup, terkepalkan ya tangannya itu. Sampai menutupi ya kepadanya semuanya.
Wal awal abra'u, sedangkan yang pertama, pendapat pertama yang mengatakan ini majas, kata khotamanya ini majas ini, ya ini abra'u, ya lebih bagus. Wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran mereka. Jadi khatamallah ini kan di dalam tafsir ini tidak semua kata ditafsirkan ya. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi maksudnya lafaz ayatnya tidak semua disebut walaupun sudah dijelaskan karena di sini kan sudah dijelaskan kata qalbunya kan wa annal qalba kal kafi itu artinya menjelaskan kata ala qulubihim. Qulub kan jama dari qalbun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, sekarang membahas kata wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim itu ma'tufun ya ala qulubihim. Ya, itu diatopkan kepada kulubi ya. Berarti kan kalau yang namanya maktub itu apa hukumnya? Hukum i'rabnya? Halo? Kemarin sudah dipelajari ya, Mbak Endah? Mengikuti. Ya, mengikuti ya. Tawabi ya. Jadi karena kulubinya majrur ya, maka ala sam'i karena dia atop kepada kulubi berarti ikut majrur. Ala kulubihim wa ala sam'ihim. Tapi di sini kan ada ala ya, ada huruf jar ya. Majrurnya oleh huruf jarnya. Tapi jar majrurnya atop. Jar majrurnya. Jadi yang atopnya itu jar majrur. Matub ala kulubihim fayu kifu alaih. Maka dia diwakafkan di sana. Wakila al-waqfu ala kulubihim. Ya, ada yang mengatakan wakafnya itu kepada kulubihim saja. Wasam urajiun ilama. Ya, sedangkan asam'u ya kembali ilama kepada ma. Wal awalu arjah, dan yang pertama lebih kuat. Liqaulihi wa hutama ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, karena berdasarkan firman Allah yang lain ya, menutup pendengaran dan hatinya. Jadi yang lebih tepat ini adalah atap kepada kulubi. Ya, karena kan dalam ayat itu disebutkan hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Nah, di situ apa namanya titik. Karena nanti wa ala absarihimnya ke gisawatun. Ya, wa ala absarihim gisawatun. Jadi kalau wawu yang ada di ala absarihim itu tidak atop. Tetapi dia apa? Kalau bukan atop berarti apa wawunya? Istinaf itu Ustaz. Tidak, Istinaf. iya. Karena di situ ada gisawatun kan. Gisawatunnya kan menjadi apa? Menjadi mubtada mu'akhar kan. Sehingga ala absarihimnya khobar apa? Khobar muqaddam. Iya, bermukodam. Begitu. Jadi Allah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah itu udah titik situ. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim gisawatun. Ya, dan di atas penglihatan ya penglihatan mereka ada penutup ya, jadi sama ya gisawatun juga maknanya hampir sama dengan hotama ya penutup cuman penutupnya lebih kuat ya gisawah. Nah di sini dikatakan gisawah itu majazun bittifaq ya, dan dia majaz secara disepakati ya, secara kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Artinya ketika dikatakan penglihatan mereka ada penutup,
Ya, itu kan secara kenyataannya di dunia kan mata mereka tidak buta, tidak tertutup dalam kehidupan dunia itu. Ya, sehingga ini dipahami majas bahwa maksudnya tertutup dari kebenaran gitu, dari melihat kebenaran itu. Di sini juga mereka pendengaran mereka tertutup ya dari hidayah gitu ya, dari hidayah yang datang dari Allah. Hati mereka ya begitu juga penglihatan mereka. Wa fihi dalilun ala wuqu'il majazi fil Quran, dan ini adalah dalil atas terdapatnya majas di dalam Al-Quran. Jadi terdapat majas di dalam Al-Quran. Ya sebenarnya ada yang mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran. Dengan ada majas dalam Al-Quran ini sebetulnya hanya perbedaan istilah saja ya. Gitu. Kadang-kadang ada makna-makna yang majas tapi dianggap sebagai makna hakikat misalnya. Ya ini juga kaitannya dengan pembahasan masalah akidah. Ya dalam pembahasan akidah itu maka ada majas ya dalam Al-Quran. Kalau majas ya berarti kan kaitannya dengan takwil gitu ya. Nah, ini sebenarnya perbedaannya hanya istilah saja. Seperti tadi ya, misalkan apakah itu disebut majas atau tidak ya, hanya penamaannya saja. Apakah disebut majas atau tidak. Tapi secara makna bisa diterima kan oleh semuanya. Gitu. Hilapan liman manahu berbeda dengan yang menolaknya ya, artinya mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran. Wa wuhida apa ini? Wa wuhida sam'u li'annahu masdar fil asli, dan dimufrodkan ya, wuhida itu kan dimufrodkan. Wahid mufrad itu kan satu artinya. Ya, jadi kata sam'un itu dimufrodkan. Kenapa berbeda dengan kulub ya? Itu jadi khatamallahu ala kulub. Kulub kan jamak dari kolbun. Sedangkan sam'i, kenapa sam'i dia mufrad? Ya beda juga dengan absor. Absor juga kan jamak. Wala absorihim. Tidak basor. Basor mufradnya kan basor. Tapi dengan jamak wala absorihim. Tapi kalau sam'ihim, kenapa tidak asma'ihim? Ya kan? Nah ini dimufradkan karena dia adalah masdar secara asal. Gitu. Jadi samun itu dia apa namanya mufrad karena memang masdar gitu asalnya. Karena sami'a yasma'u sam'an. Masdar. Nah, wal masadiru la tujma'u. Masdar-masdar itu tidak dijamakkan, tidak perlu dijamakkan karena masdar itu sudah bisa menunjukkan kepada makna jamak. Gitu ya. Pendengaran ya, artinya bisa untuk seluruhnya jamak, untuk banyak. Gitu. Kalau pun ya kulub bukan masdar. Gitu ya. Jadi itu apa namanya peran ilmu bahasa Arab ini menggali rahasia-rahasia yang disebut ya dalam Al-Quran, dalam kata-kata, dalam kalimatnya ya sehingga bisa menyingkap ya makna-makna yang terkandung di dalamnya, petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Baik, Ikhwah sekalian ya kita cukupkan untuk pembahasan kita pagi hari ini. Ada yang ditanyakan dulu barangkali? Ustaz, Ustaz mau tanya. Ya, silahkan. Boleh tidak juga memahami bahwasanya Allah meletakkan sam'ihim dengan mufrad, artinya memang dalam mendengar kita ini hanya bisa fokus dalam satu saja, walaupun suara banyak tapi fokus satu. Tapi kulubihim Allah letakkan jamak karena hati kita ini
setiap hari itu maksudnya setiap saat itu macam-macam dalam hati kita itu artinya banyak gitu menampung segala macam. Apakah boleh juga memahami seperti itu selain dari kaidah alatnya yang tadi seperti Ustadz sudah sampaikan? Iya, bisa jadi kalau memang itu sesuai dengan faktanya ya. Sesuai dengan faktanya misalnya kalau mendengar itu. Tapi mendengar dalam mendengar banyak hal dalam satu waktu bisa nggak itu? Nggak bisa ya? Iya, kita biasanya hanya bisa fokus dengan satu aja. Nggak bisa dengan semuanya gitu. Ya. Absorim kan Ya kalau banyak. memang secara faktanya itu kan nanti masuknya kepada hikmah ya. Ya, karena hikmahnya disebutkan ini ya gitu. Tapi kan itu adalah hikmah-hikmah itu berdasarkan yang dipahami oleh manusia. Tidak membatasi makna ayat ya. Gitu. Jadi kita bedakan mana tafsir yang memang merupakan maksud utama gitu ya dari ayat dengan hikmah-hikmah yang digali dari penyebutan kata-kata itu. Ya, tapi ya hikmah-hikmah itu sangat tergantung kepada apa yang dipahami oleh manusia atau ilmu-ilmu yang dicapai gitu ya oleh manusia. Makanya ketika ada tafsir-tafsir Al-Quran dari sisi ilmu-ilmu sainsnya gitu ya, itu kan apa namanya tidak membatasi ayat itu maksudnya itu gitu. Itu hanya menyingkap rahasia, menyingkap hikmah-hikmahnya, ya, menyingkap hikmah-hikmahnya. Ketika nanti misalnya tersingkap lagi, ternyata ada kesalahan misalnya dalam sainsnya ya, yang salah bukan ayat, tapi sainsnya itu. Itu hanya menggali hikmah saja, menghubungkan ya. Nah, menghubungkan itu bisa benar, bisa juga salah. Makanya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap ilmu-ilmu syariat ya secara utuh. Ya artinya kan memahami tafsir ini tidak hanya juga dari ilmu bahasa saja. Ya, tapi juga harus memahami ilmu-ilmu syariat secara utuh karena bisa memahaminya secara kaidah-kaidah umumnya. Ya, disebutnya kulliyatus syariah. Jadi memahami kaidah-kaidah secara umum dari syariat itu. Karena kan tafsir tidak hanya dari bahasa Arab, tapi juga memahami hadis-hadis Nabi itu kan sebenarnya semuanya adalah penjelasan dari Quran gitu. Gitu ya, hadis-hadis maka harus menguasai juga ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga memahami Al-Quran secara utuh karena satu sama lain ayat-ayat itu saling melengkapi, saling menafsirkan satu sehingga tidak bisa parsial memahami ayat itu. Ya, jadi butuh orang yang paham ya menguasai Al-Quran secara utuh ya ayat Quran secara lengkap, memahami hadis-hadis Nabi, memahami juga yang sudah dirumuskan oleh para ulama kaidah-kaidahnya ya, misalnya ilmu ushul fikih yang paling pentingnya. Dan juga digabung dengan ilmu kebahasaan. Jadi tidak hanya ilmu bahasa Arab saja. Ya termasuk tadi tidak juga ketika orang menggali dari sisi ilmu pengetahuan ya sainsnya itu tidak hanya ahli di bidang sainsnya saja, tetapi juga harus ahli di bidang ilmu syariat. Karena bisa jadi salah gitu ya. Orang yang hanya ahli dalam ilmu sains lalu dia kemudian mencoba menafsirkan Quran itu nanti bisa jadi salah. Ya, karena bisa jadi dari sisi ilmu bahasa Arabnya misalnya nggak cocok, nggak masuk misalnya. Ya, atau bertentangan dengan ilmu-ilmu syariat. Begitu. Nah, itu makanya perlu penggabungan karena ini berbicara tentang masalah tafsir ya, begitu, tidak sembarangan. Baik itu ya.
Ada lagi yang lain? Ustaz, mau tanya yang tadi Ustaz melaknat Abu Lahab, Ustaz. Itu dalam Al-Quran kan kebanyakannya Ustaz nggak disebutkan itu kalau keburukan-keburukan itu kepada individu, Ustaz. Kadang dengan bahasa yang halus seperti itu. Tapi kalau di situ Abu Lahab kok disebutkan Ustaz orangnya, istrinya. Kemudian yang kedua, apakah juga boleh Ustaz kalau itu kan asbabun nuzulnya kalau nggak salah karena melaknat Nabi Muhammad saja. Kemudian dibalas lagi dengan melaknat gitu. Boleh nggak Ustaz seperti itu dengan ayat tadi itu munculnya ayat tadi Ustaz, apa asbabun nuzulnya dari surat Lahab tadi Ustaz. Ya. Nah itu kan memang ada ya nama-nama orang-orang yang memang mendapatkan laknat dari Allah ya, kemurkaan dari Allah secara jelas disebutkan namanya itu. Ya, yaitu yang orang-orang yang memang sangat besar gitu kedurhakaannya itu. Ya, sehingga selain dia dilaknat juga dijadikan sebagai pelajaran. Ya, dijadikan sebagai pelajaran bagi kita ya. Ada Abu Lahab, ada Fir'aun misalnya, ada Qarun dan sebagainya. Ada nama-nama yang disebut ya oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga itu menjadi pelajaran gitu ya bagi kita. Kalau orang yang memang terang-terangan ya dalam berbuat dosa ya, bahkan dia menantang ya atau memusuhi Islam yang menantang Allah dan Rasulnya itu secara terang-terangan ya, maka kita laknat secara terang-terangan juga. Itu boleh ya. Jadi ada orang-orang yang terang-terangan ya memusuhi syariat Islam gitu ya, maka itu boleh kita laknat secara terang-terangan. Ya, berbeda dengan orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi ya lalu ketahuan. Nah, itu tidak boleh kita umbar. Kita harus tutupi. Jadi di sini kita harus membedakan orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi dengan orang berbuat dosa dengan terang-terangan. Kalau terang-terangan artinya dia ingin diketahui oleh orang. Kalau orang sembunyi-sembunyi kan tidak, sehingga untuk menjaga aib ya, aib apalagi orang muslim, menjaga aib seorang muslim itu kan yang harus dituntut ya, kita diperintahkan. Jadi kalau orang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi ya tidak boleh kita umbar ya secara terang-terangan. Jadi itu ininya batasannya. Allahu a'lam. Ya, baik cukup ya. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.